Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini gawat begitu ya. Ada apa begitu ya? Heboh kabar Habib ya, Bahar bin Smith ya ditembak orang tak dikenal. Aziz Yanwar mohon doanya. Wah, dengan cara-cara seperti ini sepertinya tidak perlu kita lakukan kepada siapapun, apalagi cara kekerasan seperti ini begitu ya. Ya, kalau yang namanya orang walaupun misalnya tidak suka kepada siapapun, bukan cara-caranya ya orang melakukan penembakan seperti ini begitu ya. Apakah ini berita benar atau tidak, tetapi ini dari berita tv1news.com ya, dan ini bisa percaya beritanya begitu. Apakah benar seperti itu begitu kan? Yang saya lihat dari video Deddy Mulyadi mengatakan di situ bahwa memang ada seolah-olah ada penembakan ya di thumbnailnya itu begitu ya. Terus kemudian apakah ini benar atau tidak, wallahu alam. Tetapi melihat dari perkembangan politik dari Aziz Yanwar mengatakan mohon doanya. Nah, inilah yang kemudian kenapa cara-cara seperti ini ya sering dilakukan bagi orang-orang yang kemudian tidak suka begitu ya. Ya, setidaknya kalau tidak suka ya adulah gagasan bagaimana caranya orang-orang itu bisa ya tidak percaya kepada Habib Bahar. Kan begitu logikanya begitu. Artinya kalau cara-cara seperti ini dilakukan, penembakan, kekerasan, ini negara hukum begitu ya. Jangan hanya kejadian seperti KM 50 dan sebagainya begitu ya, tetapi hukum Allah itu ya lebih lebih ya kejam dari segalanya begitu ya, dalam artian bahwa ada dampak negatif dan positif ya yang kemudian ada dalam diri kita begitu ya. Ya, kalau memang dia benci ya maka apa yang terjadi selama ini begitu kan, kasus-kasus sebelumnya ada penembakan dan sebagainya begitu ya. Ini agak gimana begitu, tapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Heboh kabar Habib Bahar bin Smith ditembak orang tak dikenal. Aziz Yanwar mohon doanya. Wah, ini kacau begitu ya. Ini alhamdulillah banyak yang pro dan kontra begitu ya. Kemudian kenapa sih kalau Habib Bahar ditembak banyak yang bahagia, banyak yang tidak bahagia dan sebagainya begitu ya. Dengan adanya berita ini pada keluar kebanyakan yang anti dengan ulama, yang anti dengan Islam. Terus terang gua katakan, hanya di era ini ya seperti ini, kacau, benci dengan ulama, Islam padahal mayoritas. Padahal di mata hukum kita itu sama begitu ya. Kenapa kalau memang ada penembakan, siapa sih sebenarnya begitu kan? Ini harus diusut tuntas begitu ya. Banyak pro dan kontra begitu. Semoga cepat sembuh kembali. Hati-hati, sekarang senjata ilegal udah bebas berkeliaran. Apalagi anak komunis udah bertebaran. Ya bisa saja seperti itu begitu kan. Bangsa kita itu hancur ya gara-gara seperti ini ya, memberikan kebebasan, memberikan ruang kepada orang-orang yang kemudian melakukan kriminalisasi begitu. Bahkan ini si bayi hasilnya kawin kontrak, selain banyak sensasi, hobinya gaduh. Ini banyak sekali pro dan kontra, ada yang mengkritik dan ada yang tidak begitu. Tidak perlulah kita berkomentar seperti itu. Kalau tidak suka biarkan aja begitu ya. Bahkan ini udah kebukatan kalau ini mah ini. Bahkan banyak pro dan kontra di sini begitu ya. Nanti hati-hati nanti kalau di feedback ya, jangan pada lari ya. Habib Bahar punya pengikut juga dan ngelakuin apa buat ngebela gurunya. Ya, bagi kami tidak perlu untuk membalas hal seperti ini begitu ya. Jadi negara demokrasi itu di era modern hari ini tidak perlu dengan cara-cara kekerasan seperti itu begitu. Kalau memang narasi-narasi yang disampaikan oleh Habib Bahar tidak suka, di masyarakat tidak suka, ya balas saja dengan narasi-narasi juga begitu kan. Karena kita itu negara demokrasi, jangan main kekerasan begitu. Tidak boleh. Yang namanya kekerasan, korupsi, ya, penipuan itu adalah musuh kita bersama begitu. Mari bergandengan tangan bersama-sama ya untuk memberantas hal seperti ini begitu. Bahkan banyak sekali innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ini banyak sekali ya yang mendoakan beliau, tetapi ada yang pro, ada yang tidak mendoakan juga begitu kan, malah membuli di sini begitu. Bahkan mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini saya bacakan ya, ini dari tv1news.com ya. Heboh kabar Habib Bahar bin Smith ditembak orang tak dikenal. Aziz Yanwar mohon doanya. Apakah ini benar atau tidak? Mari kita baca begitu ya.
Jakarta TV1news.com, Habib Bahar bin Smith ya dikabarkan ditembak orang tak dikenal pada hari Jumat 12 Mei 2023. Peristiwa penembakan Habib Bahar disebutkan berawal saat Habib mengendarai mobilnya. Tetapi kalau dia tembakannya kena, berarti kan seharusnya kan berdarah, meninggal ya, atau masuk rumah sakit begitu kan. Atau jangan-jangan ini masih disembunyikan atau apa begitu kan. Wallahu a'lam. Mari kita analisis bersama begitu ya. Tetapi menurut teman-teman saya yang saya hubungi apakah benar atau tidak, masih mengatakan belum tahu karena masih belum jelas kabarnya apakah ini benar-benar ditembak atau apa begitu ya. Menurut pengacara Habib Bahar, ya Aziz Yanuar meminta doa kepada seluruh Indonesia ya, mohon doanya katanya kepada TV One News Minggu ya ini kan sudah menceritakan kepada TV One News ya. Namun Aziz enggan memberikan keterangan lebih lanjut soal kondisi Habib Bahar. Seharusnya dijelaskan di situ biar terbuka masyarakat begitu kan. Artinya apa? Artinya sebagai pengacara ya memberikan ya statement kepada masyarakat apakah Habib Bahar benar-benar ditembak atau apa begitu, biar ini jelas begitu kan ya, dalam artian bahwa demokrasi kita atau bangsa kita kalau dicidai seperti ini ya kita harus kita harus sampaikan biar penegak hukum yang melakukan itu begitu kan, seperti kasus anaknya Rafael dan sebagainya begitu, itu kan kekerasan biar ditindak begitu, apalagi ya sampai meninggal begitu. Kami tidak bersedia komentar lebih lanjut ya. Peristiwa penembakan Habib Bahar bin Smith juga dibahas oleh Edi Mulyadi di akun YouTube Anti Oligarki. Edi menjelaskan bahwa dirinya berhasil mengontak Aziz Yanuar dan ternyata Aziz pada hari Jumat Mei malam meluncur ke lokasi. Dan bahkan dia mengatakan ya peristiwa penembakan terjadi Habib Bahar saat keluar dari mobil saat mengecek kondisi mesin mobilnya. Apakah ini benar atau tidak? Wallahu alam. Tetapi melihat dari perkembangan ya dengan adanya pengacara seperti ini, bahkan TV One menghubungi si pengacaranya mengatakan mohon doanya ya. Dia kan belum jelas kepada masyarakat. Seharusnya dia memberikan satu statement kepada masyarakat apakah dia benar atau tidak begitu kan ya. Terus kemudian memberikan penegak hukum. Kita harus laporkan itu siapapun orangnya yang menembak biar cepat ditangani karena kita negara hukum begitu kan. Begitu logika kita begitu. Jadi artinya selama ini kalau kita benar bahwa apa yang dilakukan oleh mereka begitu ya, orang-orang yang kemudian yang tidak bertanggung jawab, yang tidak suka kepada si Habib Bahar bin Smith ya, seharusnya ada penegak hukum yang bekerja di situ begitu kan. Ya, banyak kejadian-kejadian sebelumnya kita harus waspada itu ya, KM 50 dan sebagainya begitu. Inilah dengan cara-cara kriminalisasi itu, wah, ini sangat luar biasa bahwa orang-orang seperti ini ya kita tidak ada harus tidak ada di bangsa kita begitu. Ini sudah di negara demokrasi modern, terus kemudian bukan saatnya kita mengadu kekerasan tetapi adu gagasan di situ begitu ya. Ya, wajarlah memang orang-orang seperti ini saking bencinya mungkin terhadap ke Habib Bahar sampai segitunya. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.